Beberapa waktu lalu, sebuah peta justru membuat Washington gelisah. Bukan peta dari Iran, melainkan dari kantor berita Barat sendiri, AFP. Isinya sederhana, tapi konsekuensinya besar. Hampir seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah berada dalam jangkauan rudal Iran. Qatar, Bahrain, Kuwait, Irak, hingga UAE, semuanya masuk radius. Di sisi lain, pemerintah Iran justru mengambil langkah aneh. Mereka berhenti memamerkan senjata baru. Tidak ada parade, tidak ada pengumuman. Mereka hanya mengatakan satu hal, kemampuan itu sudah aktif. Bahkan seorang mantan komandan IRGC menyebut jika diserang, Iran tidak akan menunggu. Mereka bisa menyerang duluan, termasuk ke basis militer Amerika di kawasan. Lalu pertanyaannya muncul, apakah Amerika justru berada dalam posisi yang sulit untuk bergerak? Dan pada saat yang sama, seorang jurnalis berjalan di tengah pasar tradisional Teheran. Di bazar, di antara penjual buah dan pembeli biasa. Ia berkata orang-orang di sana mau bicara. Mereka tidak takut, mereka ingin negosiasi. Tapi ada satu hal yang tidak akan mereka serahkan. Lalu muncul gambaran lain. Seorang traveler perempuan masuk sendirian ke salah satu kota paling konservatif di Iran. Yang ia temukan bukan ketegangan, melainkan keramahan. Di tengah isu perang, kehidupan tetap berjalan normal. Inilah sisi Iran yang jarang terlihat. Jadi sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama harus kita pahami, ini bukan klaim Iran. Peta ini datang dari AFP, Kantor Berita Internasional Barat. Artinya, ini bukan propaganda, melainkan analisis geografi militer. AFP memetakan jangkauan rudal balistik utama Iran, lalu menumpuknya dengan lokasi pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Hasil yang cukup mengejutkan, hampir seluruh jaringan militer Amerika di kawasan masuk dalam radius. Mulai dari Irak dan Suriah, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, hingga sebagian Arab Saudi dan wilayah sekitar Teluk Persia. Beberapa bahkan adalah fasilitas paling vital. Di Qatar ada Al-Udeid Air Base, pusat komando operasi militer Amerika untuk Timur Tengah. Di Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut AS yang mengawasi jalur minyak dunia. Di Irak, Al-Asad Air Base, salah satu pangkalan utama operasi udara dan logistik. Artinya begini, Amerika tidak perlu diserang di wilayahnya sendiri untuk terkena dampak perang. Cukup fasilitas regionalnya lumpuh, maka operasi militernya ikut terganggu. Inilah yang disebut banyak analis sebagai perubahan posisi. Dulu kedekatan pangkalan Amerika dengan Iran adalah keuntungan strategis. Mereka bisa memantau dan menekan dari dekat. Namun dengan perkembangan teknologi rudal, kedekatan itu justru berubah menjadi kerentanan. Karena semakin dekat jaraknya, semakin sedikit waktu reaksi pertahanan. Baru-baru ini, seorang mantan komandan tinggi pasukan Garda Revolusi Iran, IRGC, melakukan wawancara dengan jurnalis Rick Sanchez. Ia menyebut sesuatu yang sangat spesifik. Iran katanya tidak lagi menganut strategi menunggu serangan. Jika mereka memiliki informasi akan diserang, mereka bisa menyerang lebih dulu. Bukan serangan kecil, bukan balasan terbatas. Ia menyebut angka, lebih dari 2.000 rudal balistik dapat ditembakkan dalam satu waktu. Ya, 2.000 rudal dalam satu peluncuran. Bukan bertahap, tujuannya bukan hanya satu kota, melainkan target militer di kawasan, termasuk pangkalan Amerika Serikat. Disinilah banyak orang salah paham. Yang menakutkan bukan sekedar jarak rudal Iran, melainkan jumlahnya. Sistem pertahanan udara modern seperti Patriot atau Iron Dome dirancang untuk mencegat ancaman terbatas. Namun jika ratusan hingga ribuan proyektil datang bersamaan, sistem itu menghadapi apa yang disebut analis militer sebagai saturation attack. Artinya sederhana, bahkan jika sebagian besar berhasil dicegat, cukup beberapa yang lolos untuk melumpuhkan fasilitas penting. Bandara militer, gudang logistik, pusat komando. Dan karena banyak pangkalan Amerika berada sangat dekat secara geografis, waktu peringatannya bisa saja hitungan menit.
akan sangat susah mencegah rudal-rudal Iran. Dan dari sini kita mulai memahami kenapa negosiasi berjalan, tapi pada saat yang sama persiapan militer tetap dilakukan. Pada Februari 2026, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Reza Atalaynik, menyatakan sesuatu yang tidak biasa. Menurut laporan dari Global Insight Journal, Iran menghentikan pengumuman teknologi militer barunya. Tidak ada lagi pameran senjata, tidak ada lagi parade rudal di televisi, tidak ada lagi peluncuran yang disiarkan ke publik. Alasannya menjaga unsur kejutan operasi. Artinya, kemampuan itu tidak berhenti dikembangkan, justru sebaliknya, sudah dipasang dan digunakan di unit militer aktif. Mereka hanya memilih untuk tidak menunjukkannya lagi. Ini perubahan besar. Selama bertahun-tahun, Iran sering memamerkan drone, rudal, dan fasilitas bawah tanah untuk efek pencegah. Sekarang mereka melakukan hal berbeda, bukan lagi lihat apa yang kami punya, melainkan kalian tidak tahu apa yang kami punya. Pernyataan resmi itu juga menyinggung arah baru pengembangan militer mereka. Fokusnya bukan hanya rudal, tetapi teknologi, mikroelektronik, kecerdasan buatan, dan kemampuan cyber. Dan disinilah perhitungannya berubah, karena perang modern tidak lagi dimulai dengan ledakan, ia bisa dimulai dengan radar dan tiba-tiba mati. Komunikasi terganggu atau sistem komando lumpuh. Sebuah pangkalan bisa berhenti berfungsi, bahkan sebelum satu rudal pun ditembakkan. Inilah yang dalam strategi militer disebut strategic uncertainty. Strategic uncertainty, ketidakpastian kemampuan lawan. Dan seringkali yang tidak terlihat justru lebih menakutkan daripada yang terlihat. Di tengah semua pembahasan rudal dan pangkalan militer, seorang jurnalis berjalan ke pasar. Rick Sanchez berada di sebuah bazar tradisional di Tehran, di antara penjual buah dan pembeli biasa. Ia mengatakan orang-orang di sana mau berbicara, mereka tidak takut. Dari percakapan yang ia dengar, sikap mereka cukup jelas. Mereka terbuka untuk negosiasi, namun ada batasnya. Soal nuklir masih bisa dibahas, tapi kemampuan militer, terutama rudal, bukan sesuatu yang ingin mereka tawarkan. Di saat bersamaan, muncul rekaman lain dari seorang traveler perempuan asal China. Video yang diupload pada tanggal 7 Februari. Pada awal tahun ini ia datang sendirian ke Iran, bahkan ke salah satu kota paling konservatif, Mashhad, kota suci yang menjadi tujuan ziarah jutaan orang setiap tahun. Awalnya ia mengaku khawatir, tiba tengah malam, tidak bisa bahasa Farsi, tidak tahu apakah ponselnya akan berfungsi, namun yang ia temukan justru berbeda. Proses imigrasi berjalan lancar. Ia bisa membeli kartu SIM di bandara, taksi resmi tersedia, hotel memberinya kamar besar, dan sarapan ramai seperti biasa. Di jalan, orang-orang menyapanya. Pemilik toko mengundangnya masuk. Ia diberi teh, minuman manis, bahkan baklava. I got my dessert of the day. Smells so good. Smells very buttery. Those candy shops are extremely popular. I got one and it tastes a bit like caramel. So it's like a mix. Bukan suasana negara yang akan runtuh, melainkan kehidupan normal. Ia berjalan ke kompleks makam Imam Reza, salah satu tempat suci terbesar di dunia Islam. Di sana ia melihat keluarga duduk di karpet, anak-anak berlari dan orang berdoa dalam suasana tenang. Ia bahkan mengatakan sesuatu yang menarik. Menurutnya Iran adalah salah satu negara yang paling sering disalahpahami. Orang mengenalnya dari berita politik, tapi sangat sedikit yang melihat kehidupan sehari-hari rakyatnya. Ia mengakui ada inflasi tinggi, nilai mata uang bergejolak, dan demonstrasi di Tehran. Namun pada saat yang sama, toko roti tetap buka, pasar tetap ramai, dan orang tetap menjalani rutinitas. $1 worth is more than 1.4 million, which is crazy. Salah? Hello. Hello. One thing I don't really, more than 6 million
the process is a bit complicated. You kind of have to bargain with them, and there are not a lot of people, and you have to know the rate beforehand. Otherwise, it will give you a very low rate. Yang ingin ia rekam, katanya, adalah momen kecil manusia, hal-hal yang tidak pernah masuk berita. This long Silk Road journey has brought me to Iran, and what I want to capture are those small human moments that really don't make the news. Because in my opinion, Iran is the most misunderstood country on this world. Because people tend to know this country by its politics, by what's reported on the news. But very few people get to know the real life, the ordinary people here. And that's exactly what I want to show. It's my third time here, and each time I feel very much moved by the kindness of the people. I do receive hospitality in many other countries as well, but I feel that it is in Iran. Jika semua potongan ini disatukan, gambarnya mulai jelas. Peta menunjukkan pangkalan Amerika di kawasan berada dalam radius. Doktrin militernya menyebut Iran tidak akan menunggu diserang, dan pemerintahnya memilih menyembunyikan kemampuan barunya. Artinya, ini bukan lagi soal siapa lebih kuat, melainkan soal risiko. Serangan ke Iran tidak lagi berarti menghadapi satu negara, tapi kemungkinan besar langsung ke fasilitas militer di kawasan. Di sini dilema muncul, semakin dekat posisi militer Amerika dengan Iran, semakin mudah mengawasi, namun sekaligus semakin rentan. Dan menariknya, di tengah semua analisis militer itu, gambaran dari dalam Iran justru berbeda. Di Iran, pasar masih ramai, keluarga berziarah, dan orang-orang yang menyapa orang asing dengan teh hangat. Dunia melihat Iran dari berita politik dan ancaman, namun di lapangan, kehidupan sehari-hari tetap berjalan. Bukan sekedar konflik dua negara. Inilah yang membuat situasinya menjadi kompleks. Bukan sekedar konflik dua negara, melainkan pertarungan antara tekanan militer, perhitungan strategi, dan persepsi dunia. Jadi mungkin pertanyaan terbesarnya bukan kapan perang terjadi, melainkan apakah semua pihak justru sedang berusaha mencegahnya, dan untuk memahaminya, kita harus melihat bukan hanya peta dan senjata, tetapi juga manusia yang hidup di dalamnya.